Maharnya iman, ilmu, dan penderitaan. Tapi kalau penderitaan perlu kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan intelektual, termasuk kesiapan material. Berani menerjang, tak ada rintangan, tak ada halangan. Itu kekuatan iman. Kalau bahasa filsafatnya itu hedonis, menikmati penderitaan untuk menemukan kebahagiaan di dalam. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu, juga kaum bapak, semuanya tidak diwiji-wiji. Terima kasih sudah bisa melangkahkan kaki untuk bisa kita bersama-sama melaksanakan rutinan malam minggu pengajian kita yang telah kita sepakati sejak dulu. Semoga langkah kaki perjuangan setiap langkahnya juga dihitung dan diberi atau dianugerahi ganjaran munggu Allah yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, juga kepada keluarganya, tak lupa juga kepada tabi'in, tabi'ud, hingga kepada kita. Semoga juga kauban dengan rahmat dan salam. Malam ini kita acaranya riadoh bukaan, jadi singkat aja. Saya buka buku Pak Pakem Rasa Tunggal. Begitu dibuka ada lanjutan kemarin, bagian kekuatan jiwa gaib bawah sadar. Mau nggak kira-kira ada punya kekuatan yang bawah sadar? Mau ya? Mahal maharnya iman, ilmu, dan penderitaan. Yang mahalnya itu yang penderitaannya. Kalau imannya dari awal, dari sejak lahir, kita itu sudah diberikan iman, sudah dibekali, cuman potensinya perlu digali. Kalau yang namanya iman. Dan ilmu pun sama, perlu penggalian. Tapi kalau penderitaan perlu kesiapan mental, kesiapan spiritual,
kesiapan intelektual, termasuk kesiapan material. Karena banyak guncangan di dalam untuk menebus yang namanya kekuatan jiwa bawah sadar atau kekuatan jiwa goib. Saya bacakan, pada manusia masing-masing memiliki jiwa. Adanya jiwa lantaran sebab adanya huruf, hirup, hurip, harap, atau bisa disebut hidup dan kehidupan. Kalau yang namanya huruf itu ada ringkelna, aya ringkelna. Yang namanya huruf ada bentuknya. Gitu. Huruf kalau gelas ada bentuknya, nggak ada isinya, kira-kira fungsinya bisa disebut fungsi gelas atau fungsi apa? Gelas kosong. Maka hirup itu isi dari yang ringkel tadi, yang berbentuk tadi, atau sifat-sifatnya lah. Sifat-sifat gelas itu pecah belah. Maka sifat kita apa? Dicari. Nanti di riadoh, di bukaan, kita juga mencari atau menggali sifat sejati kita, sifat sebagai dasar kemanusiaan, dasar manusia. Ujungnya menjadi harap, karena hidup kita itu kan banyak berharap harusnya, banyak berharap. Harap itu ada roja, ada parogo, Pak Ustadz, harap juga ya, benar gak? Parogo, harapan yang banyak. Huruf, hirup, hurip, harap. Iman mustahil ada kekuatan jika tidak dibarengi dengan ilmu. Ilmu yang mana? Jangan kesamaran, jangan terkecoh. Kita mencari banyak ilmu tetapi tidak ada prakteknya. Kita mencari teks tapi tidak ada prakteknya, tidak menjadi ilmu. Di sini dijelaskan, tetapi bukan ilmu pengetahuan secara umum yang dihasilkan dari bangku sekolah, melainkan ilmu hasil dari pengalaman hidup. Maka sesungguhnya kita mesti butuh dengan perkara ilmu, karena butuh itu penting. Bukan ilmu yang penting, tapi butuh itu penting. Jadi prioritas itu butuh dulu dengan ilmu, dengan apa? Pengalaman. Banyak kita mendengar penjelasan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Maka kita sebetulnya bukan untuk berilmu, tapi untuk ya, bingung Pak Ustadz. Figur, menjadi figur, menjadi guru, figur guru. Kekuatan iman dapat menumbuhkan jiwa besar yang berada dalam diri pribadi masing-masing guna menghadapi hidup. Dari iman itu akan melahirkan leber wawanen, jiwa besar atau nyali besar, berani menerjang, tak ada rintangan, tak ada halangan. Itu kekuatan iman. Kekuatan iman dirasain nggak? Ditemuin nggak? Kalau baru apa namanya, baru benturan sedikit meleleh, ya perlu diperkuat imannya, perlu dibangkitkan kembali kesadarannya, karena itu luar biasa kekuatan yang goib itu dari iman, dari keimanan, dari iman kita. Apa tadi iman? Ridho menerima setiap ketentuan, ridho menerima setiap ketentuan. Tadi Mas Tono cerita
Tadi siang dengar Om Ir cerita begini dan begini, begono apa? Nganggur sekian tahun, dagang anggur di jalan anggur. Halo Mas Ino, dagang anggur gitu. Tapi ketika di awal memang saya rasakan juga berkecamuknya apa namanya, kalut, kacau, galau, gelisah, merana di awal. Memang ketika PHK zaman COVID kalut memang, tapi jawabannya kan sudah ada sebetulnya, dari Bapak juga udah dikasih tahu. Sing ridho nerima keadaan eta ngaranna iman, begitu pesan Bapak. Terima keadaan saya nganggur. Ada tumbuh kekuatan yang di bawah sadar, menemukan kemudahan diawali dengan ridho menerima, disebutnya iman. Itu yang penjelasan yang lainnya tentang iman. Ada juga penjelasan banyak lah secara literatur atau keterangan-keterangan para ulama, itu silakan cari untuk wawasan. Tapi di kita ditegaskan di awal untuk mengenal yang namanya iman kita sendiri itu adalah dengan ridho menerima keadaan, peristiwa apapun yang terjadi. Itu namanya iman. Sedih gak kalau ditinggal seorang kekasih misalnya? Di awal seperti itu, semua manusiawi itu. Tetapi setelah itu harus bangkit kesadaran kita, harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Jangan terus termenung, terus terpuruk di keadaan itu. Lanjut. Jiwa besar lahir dan tumbuh setelah hadir bermacam-macam peristiwa dan kejadian aneh dan ajaib, bahkan hingga tidak masuk akal. Peristiwa-peristiwa itu tidak masuk akal, terjawab. Dari mana bisa makan padahal nganggur? Itu omongan tetangga. Itu dari mana bisa bayar kalau di perumahan itu iuran kan banyak. Itu MPL, KPR itu cicilan. Ini mah pandangan tetangga. Dari mana bisa bayar iuran tetangga, iuran RT? Itu kan aneh. Padahal dagang apa, Mas? Renceng-rencengan gitu. Minuman-minuman yang seribuan. Kan itu luar biasa. Jadi keagungan Gusti Allah tuh jangan dipandang oleh kita sebelah mata. Banyak sekali yang kita temukan kalau kita mau membuka diri. Tadi diawali dengan keridoan. Lanjut. Kelahiran atau kemunculan dan tumbuhnya dari dalam diri pribadi kita. Tadi jiwa besar itu lahir dan tumbuh dari jiwa kita sendiri. Ibarat apa tadi? Tempo hari kita sering bahas juga, ibarat kita menanam biji benih, biji apapun lah, biji salak, biji mangga. Kan udah kelihatan kering itu biji mangga, disangka kita mati kan, udah gak berguna, lemparin ke tanah. Nanti ada yang ngurek ketutup tanah, entah itu tikus, entah itu apa yang ngurek sehingga ketutup itu biji. Ternyata tumbuh dari situ, ada namanya pecenghul. Tumbuh tunas. Itu hidup, itu hirup, huruf, hurip, harap.
hirup, huruf, hirup, hurip, harap, yaitu hidup, hayat, seperti itu. Maka yang tadi jiwa besar atau leber wamanen itu lahir dari itu, dari yang disangka kita mati, yang disangka kita nggak berguna, ternyata keluar yang namanya tunas baru. Lanjut. Pertanda, saya ulangi, kelahiran, kemunculan, dan tumbuhnya dari dalam diri pribadi. Pertanda ada sesuatu kekuatan yang luar biasa di luar kesadaran kita. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menggerakkan? Sungguh. Ketika itu kita bakal merasa takjub dengan keadaan hal-hal semacam itu. Bahkan mungkin terkejut setelah mengalaminya sendiri. Gak nyangka. Inilah yang disebut alam bawah sadar. Hal ini mesti kita miliki sebagai pengalaman yang bakal menjadi ilmu. Ilmu itu dari pengalaman pribadi. Kalau kita mencari literatur dari luar kan pengalaman orang sebetulnya, cuman sinkron nggak dengan kita, dengan kejadian hidup kita. Yang namanya soheh itu kan harus juga sinkron dengan kejadian hidup kita. Soheh, literasinya ada di hadis begini dan begitu. Begitu ada di hidup kita, ada kejadiannya sesuai dengan irama hadis, maka itu yang namanya soheh. Kalau nggak sesuai, kita belum bisa mensohehkan. Tadi disebut alam bawah sadar. Hal ini mesti kita miliki sebagai pengalaman yang bakal menjadi ilmu. Tetapi jangan menjadikan target, tujuan, sasaran. Kita harus memiliki kekuatan itu, bukan target. Bukan target sasaran kita, bukan tujuan utama. Ibarat dalam perjalanan ke suatu tempat tujuan, maka mesti ada spot-spot atau titik-titik yang kita lalui. Jadi itu mah pengalaman atau pemandangan, hal-hal yang itu bisa kita lalui atau titik-titik bila kita melakukan perjalanan dari sini ke Solo, ini ada poin-poin titik-titik yang berkesan itu kan, menjadi takjub, rest area gitu. Jangan lama-lama berhenti di rest areanya, lanjut kita gitu. Maka bahwa maharnya adalah dengan iman, ilmu yang tadi dengan pengalaman yang mana? Yang mengalami penderitaan. Fa inna ma'al usri usron, gitu. Dalam kesulitan, ma'a itu tidak berturut-turut, bukan setelah ini jadi setelah sana. Ma'a itu berserta, bareng-bareng. Datangnya kesulitan itu bareng-bareng dengan kemudahannya. Datangnya sakit itu bareng-bareng ada obatnya. Ya, kalau berurutan kan bukan beserta. Ma'a itu kan berserta, meliputi. Jadi kesulitan itu meliputi kemudahan. Hanya tertutup aja, ibarat ini, jangan ada mereknya. Ibarat ya gitulah contohnya. Ibarat sesuatu rokok gitu kan, di dalam kesulitan itu bungkusnya saja. Ibarat sakit gigi, kalau kita nikmati sakit gigi itu, nikmatnya luar biasa. Hilang itu yang namanya sakit. Hilang. Sakit gigi nih, nyut gitu, kita nikmati.
apalagi ada yang bentak-bentak gitu, makin kita nikmati, Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu. Karena perjumpaan dengan Gusti Allah atau keagungan Gusti Allah itu bukan setelah kita mendapatkan kemudahan, justru ketika kita sedang menikmati kesulitan, menikmati penderitaan. Datangnya keagungan, kita merasakan keagungan Gusti Allah itu ketika kita merasakan penderitaan. Kalau setelahnya mah pasti lalai dah, pasti ya persoalan ya kan, terus dapat kemudahan, wah gembira kan, hiporia, kita lupa sama Gusti Allah, kurang bersyukur. Tapi coba kita perhatikan ketika dapat kesulitan, yakini bahwa di dalam kesulitan itu atau di dalam penderitaan itu ada yang di dalamnya tuh intisarinya atau biji yang disebutnya tadi yang akan mengeluarkan tunas baru, kemudahan. Di dalam penderitaan itu ada kebahagiaan yang tersembunyi. Kalau bahasa filsafatnya itu hedonisme. Kita menikmati penderitaan untuk menemukan kebahagiaan di dalam. Itu bahasa filsafatnya hedonis, atau bahasa apa filsafat ya? Dia nggak tahu lah. Tapi bahasa yang sering kedengaran begitu. Ketika sakit gigi kita nikmati, gitu, akan menemukan kebahagiaan. Kita ketika bersedih, kehilangan sesuatu, itu kita akan menemukan kebahagiaan. Makanya ada juga golongan kelompok ketika ditinggalkan oleh sang dicintai, marah. Kenapa? Beliau kan ketemu dengan rahmat Gusti Allah ke sana, kehadiran. Kok kamu bilang turut berduka cita, itu marah. Ada sekelompok gitu. Dia malah bikin disebut alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah bertemu dengan sang kuasa, kayak gitu. Gak mau disebut berdekat cita. Ada gitu kan? Oh, ada itu sekelompok lah, itu mah kecil. Kayak gitu. 10 menit untuk persiapan bukaan ini ya. Ini cuman sedikit aja, cuman 3 paragraf. Semoga kita nanti di dalam riadoh juga menemukan kekuatan-kekuatan itu, menemukan daya yang akan mendobrak setiap rintangan, karena dibekali iman sejak lahir. Sejak lahir itu dibekali iman, maka harus digali, harus dieksplorasi. Apa eksploitasi, apa eksplorasi? Harus dieksplorasi, digali lebih dalam. Tadi surat apa, Insyirah kan seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seperti itu, digali. Kita sedang merasakan apa hari ini, kesulitan hari ini apa? Contohnya sakit gigi. Coba pengen tahu bener gak ada kekuatan yang luar biasa. Itu mungkin cukup untuk bekal kita bukaan. Yuk 10 menit kita siap-siap untuk riadoh.